Baik Dewan Juri yang terhormat, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri yang terhormat, mosi yang kita bahas hari ini adalah sebagai masyarakat, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia seperti dokter, suster, guru, dan pasukan militer dengan humanoid robot. Maka di sini kita akan masuk kepada metode pendekatan. Kami memiliki 4 metode pendekatan. Yang pertama yaitu adalah memenuhi kepentingan aktor. Bagaimana kami memenuhi kepentingan aktor? 1. Menjaga stabilitas dunia dengan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada korban-korban konflik dan perang yang terjadi di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang kami adalah sebagai masyarakat internasional. Ya, ini adalah PBB dan organisasi-organisasi internasional yang lain. Kemudian yang ketiga, apa mekanismenya? Mekanisme yang akan kami terapkan di sini adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban-korban daripada konflik internasional dengan mengganti relawan manusia menjadi humanoid robot seperti dokter robot, guru robot, militer robot, suster robot, dan lain-lain, menjadi robot dengan berbasis teknologi artificial intelligence. Kemudian yang berikutnya adalah dari mana dananya? Dananya adalah dari komitmen global seluruh masyarakat dunia dalam mengentaskan korban jiwa yang terjadi di setiap pemberian bantuan di daerah-daerah konflik dunia seperti Sudan Selatan, konflik Palestina Israel, dan lain-lain. Hari ini kita bisa melihat bahwasanya korban-korban jiwa itu selalu bertebaran, di mana korban jiwa tidak hanya dari masyarakat dari negara yang terkena konflik, akan tetapi juga dari relawan-relawan yang memberikan bantuan. Kemudian yaitu seperti dokter dan guru yang kemudian menjadi korban. Kemudian kita masuk pada latar belakang dunia. Status quo hari ini adalah dunia modern. Status quo hari ini adalah dunia modern dengan adanya humanoid robot. Kemudian status quo yang kedua adalah sering terjadi perang dunia dan konflik yang hari ini terjadi. Dan untuk membantu untuk membantu mereka yang terkena korban, kemudian ini menjadi mereka yang terkena korban ini ikut menjadi korban, relawan yang membantu ikut menjadi korban. Hal ini akan menimbulkan krisis yaitu krisis bantuan dan krisis-krisis yang lain. Maka di sini intervensi masyarakat itu penting. Kemudian kita masuk pada karakterisasi aktor rentan dan aktor bertanggung jawab. Yang pertama, aktor bertanggung jawab terlebih dahulu. Di sini aktor bertanggung jawab yang ada di sini adalah masyarakat internasional, yaitu PBB dan organisasi dunia lain. Mereka ingin 2 hal, ya. Yang pertama adalah stabilitas dunia, yang kedua adalah legitimasi dari mereka itu sendiri. Yang pertama, mereka akan memberikan stabilitas sosial melalui bantuan-bantuan yang ada. Kemudian yang kedua, mereka ingin menyelamatkan korban-korban perang, tidak hanya korban dari masyarakat dari negara yang terkena konflik, akan tetapi juga korban dari relawan yang memberikan bantuan terhadap mereka. Maka yang berikutnya adalah aktor rentan. Di sini aktor rentannya adalah korban daripada konflik-konflik yang terjadi di negara-negara konflik seperti Palestina Israel dan negara-negara konflik lainnya. Yang mereka kemudian membutuhkan bantuan karena mereka sendiri tidak mungkin untuk bekerja, tidak mungkin untuk menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain secara layak, maka mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional. Kemudian kita masuk pada hipotesis bagaimana dunia saat ini banyak konflik global yang pada akhirnya mendorong bantuan kemanusiaan, dan bantuan kemanusiaan itu kemudian menjadi korban di tengah jalan. Dengan adanya bantuan kemanusiaan di tengah jalan, kemudian bantuan kemanusiaan itu menjadi korban di tengah jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk kepada beban pembuktian. Di sini beban pembuktian kami adalah yang pertama, iya atau tidak kami dapat memenuhi kepentingan aktor, dan kemudian yang kedua adalah iya atau tidak apa yang kami lakukan dapat dibenarkan. Kemudian kita masuk kepada
argumen. Argumen yang pertama kami adalah stabilitas. Masalah dan konflik yang terjadi di dunia hari ini. Dan kemudian yang kedua adalah mengapa kemudian masalah dan konflik di dunia ini dapat terjadi. Konflik di dunia ini dapat terjadi karena kita tidak mampu menyelesaikan konflik dan negara tidak dapat memisahkan mana kawan dan mana lawan. Kemudian kita masuk kepada analisis perubahan. Analisis perubahan di sini kami dapat memberikan bantuan lebih efektif. Kemudian kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Robot yang kami berikan dari sumber energi hijau, dari padang surya dan lain-lain. Kami juga bisa memberikan bantuan tanpa memakan korban. Ini memberikan insentif daya surya dan membantu agar korban-korban terdepan, korban-korban yang kemudian menjadi relawan-relawan yang kemudian menjadi korban ini dapat berkurang. Serta kami juga dapat mengirimkan bantuan secara masif dan lebih merata. Kemudian dampak baik di sisi kami, yang pertama adalah stabilitas internasional akan terjaga. Kemudian legitimasi akan terbentuk dengan baik. Serta dampak buruk di sisi lawan adalah konflik yang berkepanjangan, kemudian menurunnya legitimasi dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat dunia ya, seperti PBB dan lain-lainnya. Maka kemudian di sini selanjutnya adalah bantuan yang dikirimkan bisa lebih terbatas dan dampak negatifnya yang kemudian saya jelaskan tadi, sisi daripada legitimasi PBB akan menurun karena selama ini PBB dianggap belum terlalu berfungsi dengan baik. Maka hal ini akan tetap menjadikan PBB seperti itu. Sekian, terima kasih.